Kali ini kita akan membahas cerita Naruto terbaru yang mengadaptasi novel Sasuke Retsuden. Dalam anime ini, full mengisahkan perjuangan Sasuke untuk mencari jejak Rikudo Sennin yang berada di negeri Redaku. Sasuke harus menemukan obat bagi Naruto karena saat ini Naruto sudah dalam ambang kematian setelah dia menerima penyakit dari para biju. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita gas lah bro. Kisah dimulai saat Sasuke mengunjungi Naruto yang tengah mengidap penyakit langka. Sasuke bercerita bahwa Rikudo Sennin pun pernah mengalami penyakit yang sama dan Sasuke percaya bahwa itu diakibatkan oleh biju yang ada di tubuh Naruto. Shikamaru pun telah menyelidiki bahwa sejak dulu Rikudo Sennin sangat menyukai negeri Redaku. Karena itu, mantan Hokage ke-6 yaitu Kakashi langsung pergi ke Redaku untuk menyelidiki semuanya. Di sana, Kakashi mendapatkan banyak info bahwa sang raja telah wafat dan kini kerajaan Redaku dikuasai oleh Perdana Menteri yang menyebabkan negeri itu kelaparan dan berada dalam kekacauan. Tapi, Konoha tidak bisa membantu apapun karena mereka tidak punya urusan diplomatik. Karena itu, Kakashi melakukan misi rahasia sekaligus menjadi guru privat bagi adik sang ratu demi untuk mendapatkan banyak petunjuk. Merasa perlu waktu cukup lama bagi Kakashi untuk menemukan obatnya, Sasuke berniat pergi ke sana juga untuk keselamatan Naruto. Naruto yang sudah seperti aki-aki yang pesakitan ini berusaha menghentikan Sasuke, tapi si Sasuke tetap pergi meninggalkannya. Setelah sampai di Redaku, Sasuke menyelinap menjadi seorang tahanan di sebuah penjara yang dulunya adalah tempat istirahat bagi Rikudo Sennin. Di sana, Sasuke ingin menemukan petunjuk. Kepala sipir pun memperkenalkan Sasuke kepada para napi lain dan Sasuke dimasukkan ke dalam sel bersama trio Gabrut. Yang berambut kuning bernama Jiji, temannya bernama Penjila, dan yang terakhir bernama Gano, sang pendiam. Tiba-tiba, 3 orang napi lain menyerang Sasuke menggunakan garpu. Seketika, garpu itu pun ditangkap Sasuke dengan mudah. Lalu, para napi itu pun harus merasakan keganasan Sasuke dan membuat mereka semua tepar. Keributan itu memancing para sipir datang dan akan memberi Sasuke hukuman lebih karenanya. Tapi sang direktur atau kepala penjara ini segera menghentikan mereka. Sasuke berhasil dimaafkan karena bukan Sasuke lah yang memulai keributan terlebih dahulu. Dan sepertinya Janjul mengetahui siapa Sasuke dan menyuruhnya untuk tidak bertindak mencolok. Sementara satu napi memanfaatkan keributan ini untuk kabur dari penjara. Namun dia diserang oleh seekor dinosaurus serta mencabik-cabik tubuhnya hingga hancur. Sasuke yang baru melihat itu tentunya penasaran. Loh, kok ada dinosaurus di zaman modern begini? Nah, ternyata siapapun napi yang ingin kabur melewati batas tanda ini, maka dinosaurus yang bernama Meno itu akan mencincang habis tubuh siapa saja. Namun yang membuat napi lain penasaran adalah hanya Janjul saja yang bisa menjinakkan Meno. Kemudian para napi pun melakukan kerja rodi untuk menambang sesuatu. Sasuke masih terus penasaran kenapa Meno bisa ada di tempat ini. Maka dari itu Sasuke terpaksa mengikuti perjudian para napi untuk mencari petunjuk siapa sebenarnya Meno. Setelah Sasuke menang, dia meminta mereka untuk mengelabui penjaga selagi dirinya pergi mencari petunjuk di tempat ini. Dan seperti yang Sasuke duga, Meno muncul dan langsung menyerangnya. Sasuke mencoba menggunakan genjutsu dari Sharingannya, namun ternyata genjutsu nggak berefek pada Meno. Pada akhirnya, Sasuke menggunakan serangan fisik untuk melukai Meno dan membuat makhluk itu lari terbirit-birit. Keesokan harinya, Sasuke dikejutkan dengan semua luka Meno yang telah sembuh. Bahkan kaki Meno yang Sasuke potong kini tumbuh kembali. Wah, Sasuke makin bingung nih, apakah Meno keturunan Piccolo? Tiba-tiba Janjul muncul dan sudah tahu bahwa Sasuke lah yang telah menyerang Meno. Sasuke pun kembali menggunakan genjutsu pada Janjul untuk melupakan semuanya. Tapi lagi Janjul kebal terhadap genjutsu. Janjul memperingati Sasuke jika Sasuke macam-macam maka Janjul akan meningkatkan pengawasan kepadanya.
Di tempat lain, Kakashi pun telah berhasil menyelinap di kerajaan dan menemukan dokumen Rikudo Sennin yang dia cari-cari. Saat ini Perdana Menteri yang jahat pun tengah menyuruh sang ratu untuk mulai berperang demi untuk merebut daerah baru. Kembali ke penjara, seperti yang pernah dikatakan Janjul sebelumnya, Sasuke pun mendapat penyiksaan dari para sipir dan mengawasi Sasuke lebih ketat dari para napi lain. Tapi Sasuke tentunya hanya diam saja karena misinya di sini belumlah selesai. Ketika sedang berkumpul, Gano menceritakan tentang ruangan rahasia Janjul bernama Rubanah, yang dimana Gano yakin bahwa Janjul menyembunyikan sesuatu di sana. Dan kita pun diperlihatkan tempat Janjul berada yang membongkar rahasia kenapa Meno sang dinosaurus bisa pulih dengan cepat. Yang ternyata Meno yang kita lihat sebelumnya bukanlah satu-satunya Meno yang ada. Karena Meno yang sudah pernah Sasuke kalahkan kini tewas di tempat itu. Dengan adanya Sasuke di tempat ini membuat Janjul mulai kerepotan, tapi dia berkata bahwa hal itu tidak masalah karena dia bisa membuat Meno-Meno yang baru. Kemudian Sasuke pun kembali keluar dari selnya untuk menyelidiki tempat ini lebih jauh. Yang seperti dugaannya, Meno kembali datang untuk menyergapnya. Mereka kembali terlibat pertarungan, tapi ketika Sasuke akan balik menyerang, Sasuke tiba-tiba merasa pusing. Ternyata luka akibat cakaran Meno terdapat racun mematikan yang langsung membuat Sasuke tepar. Sesaat Meno akan menyerang lagi, seseorang muncul hingga membuat Meno pergi. Kemudian Sasuke pun terbangun di ruang medis dan ternyata orang yang menyelamatkannya adalah Sakura. Alasan Sakura bisa mengusir Meno karena dia memakai sebuah tali berwarna merah yang memberi tanda bagi Meno bahwa orang itu bukanlah ancaman. Di sini Sakura pun menjadi seorang dokter untuk menjalankan misi rahasia. Sakura juga berkata jika Kakashi telah menemukan buku Rikudo Sennin yang ternyata saat Rikudo Sennin terkena penyakit misterius, dia berjalan-jalan di negeri Redaku. Lalu Rikudo Sennin bertemu dengan Tataru, sang ahli astronomi yang mencari meteor yang jatuh ke negeri mereka. Tataru kemudian membelah meteor itu dan keluarlah cahaya yang seketika menyembuhkan sakit Rikudo Sennin. Obat dari penyakit Rikudo Sennin bernama Jarah Ultra. Tapi sekarang benda itu telah disembunyikan di sebuah langit yang jatuh ke bumi. Untuk mereka bisa menemukannya, maka mereka harus menemukan dulu buku astronomi yang bisa membawa mereka pada Jarah Ultra. Saat Sasuke akan pergi, mereka memergoki Jiji yang sedang menguping. Jiji akhirnya tahu bahwa mereka ternyata adalah pasutri. Tapi Jiji tidak akan memberitahukan pada siapapun karena dia mengatakan bahwa dia juga memiliki tunangan yang akan dia nikahi setelah keluar dari tempat ini. Keesokan harinya, Sakura mulai mencari info buku astronomi pada napi lain. Tiba-tiba di sana terjadi momen romantis antara Sasuke dan Sakura. Sasuke memberikan cincin yang terbuat dari cakra dan hal itu pun membuat Sakura senang. Gak berselang lama, mereka akhirnya menemukan peta astronomi yang terdapat 12 gambar yang berbeda. Gak pakai lama, Sasuke pun mampu memecahkan semua gambar ini dan menjelaskan bahwa gambar ini adalah para Biju dan dua gambar lainnya adalah Tataru dan Rikudo Sennin. Meski begitu, gambar ini saja belum cukup untuk membawa mereka pada Jarah Ultra. Mereka pun akhirnya akan menyelinap ke ruangan Janjul untuk mencari info tentang Rubanah yang diceritakan oleh Gano. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, ternyata ada satu orang yang tengah menguntil pembicaraan mereka. Keesokan harinya, Sakura menyambut kedatangan utusan dari Perdana Menteri yang bernama Tandal. Kedatangannya ke sini adalah untuk mendiskusikan kerjasama Perdana Menteri dengan Janjul. Namun ternyata Sakura telah merencanakan sesuatu dengan Sasuke yang membuat utusan itu pingsan terkena genjutsu. Sakura menyamar menjadi orang itu agar dirinya bisa mengulur waktu hingga Sasuke bisa masuk ke dalam ruangan Janjul. Selain itu, Sakura juga membongkar alasan Janjul kebal terhadap genjutsu karena ternyata dia memakai mata palsu. Kemudian mereka pun memulai rencana untuk mengelabui Janjul. Saat ini Sasuke tengah menyamar menjadi tongkat, lalu Sakura menggelindingkannya ke pintu masuk rahasia. Dan seperti yang mereka duga, penglihatan Janjul dengan mata palsunya itu sangat terbatas hingga nggak bisa melihat ada tongkat di samping. Tanpa buang waktu, Sasuke segera menyalin kunci menggunakan doton hingga sesaat Janjul menoleh, Sasuke sudah tiada.
Sasuke pun masuk ke dalam sebuah ruangan dan melihat banyak anak ayam di sana. Dia kembali berjalan yang ternyata tempat itu saling terhubung ke sebuah menara. Selain para ayam, Sasuke juga menemukan banyak fosil dinosaurus yang digali oleh para tahanan. Dari situ, Sasuke pun dapat menyimpulkan bahwa Meno, sang dinosaurus, adalah makhluk yang dibangkitkan menggunakan Edo Tensei. Dan baru aja diomongin, Meno muncul dan langsung menyerang Sasuke. Sasuke berhasil melukai Meno, tapi Sasuke sontak dibuat terkejut bahwa Meno tidak bisa menyembuhkan lukanya sendiri seperti Edo Tensei. Selain itu, Meno tidak memiliki segel yang sering digunakan oleh Edo Tensei. Nah, makin bingung kan? Tapi Sasuke yang pintar mampu menemukan satu fakta bahwa jutsu yang digunakan pada Meno hanya mirip dengan Edo Tensei. Maka dari itu, Sasuke akan mengubah segel Meno agar dia bisa nurut kepadanya. Setelah berhasil menulis ulang genjutsunya, Meno pun kini menjadi baik dan berpihak pada Sasuke. Sementara itu, kita pun akan dikejutkan dengan satu napi yang ternyata berteman dengan Janjul. Dia bisa menggunakan jutsu yang mampu mengubah anak ayam menjadi dinosaurus besar. Tapi di sini masih dirahasiakan siapa napi itu ya. Singkat waktu, Sasuke dan Jiji tengah merapikan buah misterius yang entah digunakan untuk apa. Lalu Sasuke melihat sebuah danau kecil dan bertanya, danau apakah itu? Jiji pun berkata bahwa itu adalah bekas jatuhnya meteor dan sekarang diisi oleh genangan air hujan. Kemudian mereka mendapat kabar dari Kakashi bahwa Perdana Menteri sudah mulai bergerak untuk berperang. Mereka merasa semua ini ada kaitannya dengan rencana besar yang akan Janjul lakukan. Selain itu, Sakura pun berhasil memecahkan misteri bahwa Rikudo Sennin telah menyembunyikan Jara Ultra menggunakan ninjutsu. Nggak buang waktu, mereka pun segera pergi ke bekas jatuhnya meteor tadi yang mungkin inilah maksud dari langit yang jatuh ke bumi. Sakura segera menggunakan segelnya dan boom, keluarlah cahaya dan mereka berhasil mendapatkan Jarah Ultra. Saat mereka merasa ini telah berakhir, tiba-tiba terjadi kekacauan di penjara. Nampak banyak dinosaurus yang berterbangan keluar penjara. Sasuke yakin jika bangkitnya mereka mungkin ada hubungannya dengan Jara Ultra yang mereka dapatkan. Maka dari itu, Sasuke dan Sakura segera pergi untuk mengatasinya. Janjul pun muncul ke hadapan Sasuke dan sangat berterima kasih karena berkat Sasuke dan Sakura lah tentara monsternya bisa bangkit. Sebelum Jara Ultra ditemukan, Janjul berkata dia harus membangkitkan satu persatu monster menggunakan buah yang mereka kumpulkan tadi. Sedangkan dengan Jara Ultra dia bisa membangkitkan ratusan tentara dinosaurus. Janjul akan menggunakan dinosaurus ini demi membantu Perdana Menteri menguasai dunia. Sementara itu, para napi yang berlarian kabur langsung menjadi santapan bagi dinosaurus yang kelaparan. Sakura pun datang dan berhasil menyelamatkan mereka. Kemudian, Sakura menemukan banyak napi lain yang bersembunyi lalu meminta mereka untuk segera lari. Jiji yang juga masih berada di sana menyapa Sakura dan sempat memeluknya. Tapi tiba-tiba Jiji menusuk Sakura dengan kunai yang membuat Sakura langsung tepar karena menerima racun. Dan dari sini barulah terungkap bahwa teman Janjul yang bisa membangkitkan dinosaurus adalah Jiji. Dia mengambil Jarah Ultra itu lalu membangkitkan dinosaurus terbesar sepanjang masa. Sakura yang sudah terkena racun mematikan tentunya harus pasrah, tubuhnya tertimpa banyak bebatuan. Kemudian Sasuke pun mendapat bantuan dari Meno hingga mereka bekerja sama untuk masuk kembali ke dalam penjara. Melihat bangunan yang udah runtuh, Sasuke sontak khawatir pada Sakura dan bergegas untuk mencarinya. Sedangkan Sakura yang udah nggak bisa bergerak akhirnya memasrahkan dirinya pada kematian. Namun di saat itulah sebuah keajaiban terjadi, di mana cincin yang terbuat dari cakra yang diberikan Sasuke memberikan tanda pada Sasuke hingga Sakura pun terselamatkan. Sakura! Setelah berhasil menyembuhkan Sakura, mereka pun langsung menyerang ke tempat Janjul dan Jiji berada. Sakura berhasil meratakan tempat itu dengan sekali pukulan. Sasuke yang gak mau kalah juga menggunakan Chidori Jarum untuk membakar mereka sekaligus. Sementara itu, Janjul melarikan diri dari serangan Meno dan menyuruh semua ayam-ayamnya untuk menyerang Sasuke. Tapi tiba-tiba
Ya, Sasuke berhasil menghabisi T-Rex itu dengan mudah dan sempat-sempatnya dia membaca pesan yang dikirimkan oleh Kakashi. Isi dari pesan itu adalah Perdana Menteri si bos dari Janjul berhasil ditangkap oleh Kakashi dan Nanara. Kemudian Nanara pun menjadi Raja Redaku yang baru. Tapi hal itu ternyata tidak membuat Janjul nyerah. Malahan dia akan membuat lebih banyak pasukan dinosaurus lagi dan menggantikan Perdana Menteri untuk menguasai dunia. Sementara itu, Jiji berhasil membuat Sakura terpojok. Di saat Sakura nggak berdaya, Jiji malah terkena jebakan yang ternyata memang alasan Sakura lari adalah untuk menipunya. Lalu Sasuke pun menggunakan Rinnegan untuk berpindah tempat. Janjul yang ketakutan kepada Sasuke meminta ayamnya untuk melarikan diri. Namun ayam itu malah melepaskan Janjul hingga dia terjatuh dan era kejahatannya pun berakhir. Sasuke pun menyadari alasan ayamnya tidak menuruti perintah Janjul karena Janjul sudah membuat perintah atau kata-kata baru hingga perintah lama akhirnya lenyap. Setelah Janjul dikalahkan, Sasuke segera mendatangi lokasi Sakura dan menanyakan tujuan Jiji yang sebenarnya. Sasuke tahu bahwa Jiji tidak sejahat Janjul yang hanya ingin menciptakan pasukan perang. Sasuke dan Sakura bersedia melepaskan Jiji dan menyerahkannya pada desa Redaku jika Jiji mau berkata jujur. Akhirnya Jiji pun menjelaskan tujuannya bahwa sebenarnya dia adalah shinobi pelarian Sunagakure dan pergi ke negeri Redaku untuk menjadi pasukan pribadi Perdana Menteri. Jiji diberi fasilitas mewah serta pelayan pribadi bernama Margo. Disitulah Jiji mulai jatuh cinta kepada Margo dan memilih untuk menghabiskan waktu bersama Margo daripada harus berperang. Tapi selama Jiji menjalankan misi, Margo dikabarkan tewas terkena wabah mematikan. Hingga Jiji pun merasa sangat terpukul. Oleh sebab itu, Jiji nekat bekerja sama dengan Janjul supaya dia bisa membangkitkan Margo lagi menggunakan Tensei Jutsu. Sakura pun menggunakan ceramah no jutsu untuk menyadarkan Jiji kembali bahwa meskipun kamu bangkitin Margo, Sakura menegaskan bahwa Margo pasti akan marah karena sudah dibangkitkan secara paksa. Tiba-tiba Sasuke pun membacakan surat yang dikirimkan oleh Kakashi sebelumnya yang ternyata jatuhnya Perdana Menteri adalah berkat bantuan dari seorang pelayan bernama Margo. Artinya Margo masih hidup. Dan berita kematiannya hanyalah penipuan yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Setelah masalah ini selesai, Jiji pun mengembalikan semua dinosaurus itu ke alam baka, termasuk Meno yang akhirnya berpisah dengan Sasuke. Kemudian Shin pun beralih ke Konoha yang nampak Naruto berhasil disembuhkan oleh Jarah Ultra berkat bantuan Kakashi, Sasuke, dan Sakura. Lalu Jiji pun kini telah menjadi pelayan bagi Raja baru Redaku yaitu Nanara dan bersumpah akan menebus segala kesalahannya bersama Margo yang telah mempertemukan cinta mereka kembali. Kemudian Bang Toi pun kembali melakukan perjalanannya dan berpisah kembali dengan Sakura. Tapi setelah semua yang mereka lakukan, Sasuke dan Sakura merasa tidak cemas walaupun mereka tidak saling bertemu. Karena cinta adalah soal perasaan, bukan yang hanya kelihatan oleh mata ya. Nah, itulah dia kisah Sasuke dan Sakura dalam mencari obat bagi Naruto. Gimana ceritanya? Banyak misteri dari Rikudo Sennin yang akhirnya diperlihatkan, bukan? Buat yang mau anime atau movie apalagi, komen aja di bawah ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.